nih yang gambar nomor 1. Kita coba ininya coba. Oke, ini gambar nomor 1. Oke. Nah, gambar nomor 1, apanya yang salah nih? Ada yang bisa menyebutkan gambar nomor 1, salahnya dia di mana? Siapa yang bisa menjawab? Harusnya yang itu catat data pribadi itu sebelah kanan. Oke, betul. Ya, jadi posisinya harusnya use case catat data pribadi itu posisinya sebelah kanan. Bukan di bawah ya. Tapi tanda panahnya sudah betul, cuma posisinya. Betul. Ya, betul. Jadi tanda panahnya sudah benar, tapi posisi use case-nya itu harusnya di sebelah kanan horizontal ya. Oke, itu. Jadi posisinya tidak di bawah seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan horizontal tuh dia sebenarnya bisa agak miring sedikit ya, agak miring sedikit. Kalau horizontal kan kita nggak bisa benar-benar menyamakan dia harus sama posisi horizontalnya ya, tapi mungkin dia bisa ke atas sedikit atau ke bawah sedikit, itu masih bisa dimaklumi ya, seperti itu. Oke, kemudian ini yang kedua nih, use case yang kedua. Mana ininya? Oke, nah ini use case yang kedua. Apa yang salah dari use case yang kedua? Tanda panahnya Bu, kayaknya kebalik. Oke, ya betul ya. Jadi tanda panahnya yang terbalik. Harusnya yang memanggil fungsi program itu adalah yang buku rekening ya, seperti itu. Oke, betul. Nah, sekarang yang 3. Oke, apa yang salah? Oke, ada yang bisa memberitahu apa yang salah? Ada 3 kesalahan ini. Apa saja? Tanda panahnya itu nggak ada panahnya yang dari nasabah ke buku rekening. Kedua, posisi catat data pribadi, use case catat data pribadi itu di bawahnya di kanan, dan seharusnya nggak ada tanda panah ke bawah gitu. Oke, ini 1, ini yang kedua ya, ini yang ketiga ya, seperti itu. Jadi kesalahannya ada 3 ya. Jadi ini nggak boleh nih, ini open use case nggak boleh nih seperti ini ya. Oke, jadi ada 3 kesalahan. Good, betul. Oke, sekarang yang gambar nomor 4. Apa yang salah? Tidak ada tanda panahnya ya. Oke. Tidak ada tanda panah yang di mana? Yang diarah ke use case catat data pribadi. Oke, betul. Jadi ini harusnya ada tanda panahnya ya ke sini. Nah, oke ya. Good. Nah, sekarang yang nomor 5. Nomor 5 ada 2 kesalahan juga. Tidak ada tanda panah ke arah buku rekening, dan seharusnya tidak ada garis ke arah data pribadi dari nasabah ke data pribadi. Oke, ya jadi ini harusnya dari nasabah ke buku rekening nggak bisa langsung, tapi dia association-nya pasif ya, jadi harus pakai tanda panah. Nah, kemudian yang ini nggak ada nih. Oke, betul ya, jadi seperti itu. Oke, good. Next, berikutnya ya. Nah, sekarang extend. Kalau tadi include, kalau include dia wajib dikerjakan nih. Yang catat data pribadi ini itu harus dikerjakan. Kalau extend dia tidak wajib ya. Jadi kalau extend di sini perluasan dari use case lain jika kondisi atau syaratnya terpenuhi. Dia optional ya, optional. Jadi kalau optional ya berarti enggak juga nggak apa-apa gitu ya.
opsional. Oke, kemudian kurangi penggunaan association extend ini terlalu banyak pemakaian association ini membuat program sulit dipahami. Jadi kalau yang nggak perlu nggak usah pakai extend ya. Kemudian tanda panah terbuka harus terarah ke parent atau base use case. Ya, tanda panah terbukanya harus terarah ke parent-nya. Jadi terbalik ya. Oke, jadi terbalik dari yang include. Kalau include dia ke sini ya, nih ke sini. Base use case-nya menuju ke memanggil fungsi program yang ikutnya ya, subprogramnya dia tanda panahnya ke sini. Nah, tuh ya, kayak tanda panahnya ke sini. Oke. Kemudian gambarkan association extend secara vertikal. Jadi kalau tadi yang include itu secara horizontal, ini sekarang kebalikannya. Kalau extend itu digambarkannya secara vertikal. Ya. Jadi itu juga membedakan apakah dia itu include ataupun extend. Jadi ada aturannya ya. Oke, seperti itu. Kemudian tidak boleh actor dihubungkan pada use case extend secara langsung, ini nggak boleh. Contoh itu gambar yang pertama ya, yang ini. Oke, ini gambar yang pertama. Apa yang salah dari gambar yang pertama nih? Salahnya di mana? Tanda panahnya kedua-duanya kebalik dan tidak ada. Tanda panahnya yang buka deposito terbalik, yang nasabah itu seharusnya tidak ada. Jadi yang pertama itu harusnya nggak benar. Kalau yang nasabah itu tanda panahnya ini benar ke sini, ya, ini benar. Oke, ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga sih, ini tanda panahnya ke sini bisa juga nih. Nah, ini ada tanda panahnya. Jadi ada apa namanya? Kalau sekarang mungkin ada versi mobile, internet banking atau mobile banking, kita bisa buka rekening langsung tanpa ke teller atau ke CS ya. Jadi kalau kita bisa buka langsung berarti tanda panahnya nggak perlu ya. Jadi dihapus. Jadi bisa langsung interaksinya. Tapi kalau misalnya belum memungkinkan di mobile banking atau internet banking kita bisa buka rekening sendiri, harus datang ke kantornya, ya berarti kita harus pakai tanda panah ya. Jadi nanti dilihat di sistemnya itu bagaimana ya, seperti itu. Nah, kalau yang pertama di sini ya, oke, ini kita anggap misalnya dia bisa secara langsung buka rekeningnya di mobile banking misalnya, seperti itu. Jadi ini nggak perlu pakai tanda panah ya. Oke, sama satu lagi nih, harusnya tanda panahnya terbalik ya. Oke, harusnya ke arah buka deposito, ke arah buka rekening ya, seperti ini tanda panahnya. Oke ya, seperti itu. Oke, nah sekarang yang nomor 2, gambar nomor 2, apanya yang salah nih? Apa yang salah? Dia mengarah ke dia vertikal, seharusnya horizontal. Balik. Dia ke arah kanan, harusnya ke bawah. Kalau extend. Oke, harusnya untuk use case extend-nya dia posisinya ada di vertikal di bawah ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan posisinya di sebelah kanan atau horizontal. Oke, good. Oke, nah sekarang nomor 3. Oke, gambar use case nomor 3. Apa yang salah? Udah dijawab nih sebenarnya. Jadi yang salah ini adalah ini ya. Oke. Nah,
ini nggak boleh ya tadi ya secara langsung kontak antara actor ke use case extend. Nah, itu tidak boleh ya, seperti itu. Oke. Next berikutnya generalization ya atau inheritance. Nah, di sini untuk generalization atau inheritance itu digambarkan dengan garis berpanah tertutup. Ini tertutup ya. Nah, ini. Oke. Nah, tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum. Kemudian harus digambarkan secara vertikal. Contoh seperti ini. Nah, untuk use case bayar, inheritance itu kan sebenarnya pewarisan ya, pewarisan. Mewarisi ya. Jadi pembayaran di sini dia bisa dipecah, ada pembayaran khusus. Nah, kalau dia ada pembayaran khusus seperti itu, jadi modelnya ini seperti ini. Dan posisinya ini ada letaknya di bawah vertikal ya, ini mengarah ke sini. Oke. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 ini salah. Ya, modelnya. Oke, jadi itu untuk yang inheritance use case, antar use case. Nah, kalau inheritance antar actor, ya, jadi di sini dibuat ketika ada sebuah actor baru terbentuk dan mempunyai atribut dan metode yang sama dengan actor yang sudah ada. Jadi perilaku dari actor yang satu itu ada beberapa yang sama dengan actor base-nya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian inheritance actor di bawah base atau parent actor. Contoh misalnya. Nah, di sini misalnya ada nasabah. Nah, ada nasabah khusus.